Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Heni. Kali ini tetap dalam pembelajaran yaitu pembelajaran matematika. Karena mungkin kalian yang baru ketemu sama Ibu, mungkin ini akan permulaan bagi kalian belajar dengan sistem jarak jauh, dan Ibu menggunakannya adalah video rekam seperti yang kalian lihat saat ini. Oke, kalau kemarin di dalam perkenalan Ibu sudah memperkenalkan apa-apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Nah, untuk kali ini kita akan mulai pembelajaran pertama, yaitu tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, karena ini adalah materi yang cukup luas gitu, maka di sini nanti Ibu pembelajaran kali ini hanya akan dimulai dulu, yaitu tentang bilangan berpangkat. Oke. Nah, sekarang berarti kompetensi dasar apa yang akan kita peroleh, yaitu untuk kali ini. Nah, berarti untuk kalian nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran melalui video rekam, yang diharapkan nanti adalah kalian bisa menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Itu untuk ranah pengetahuannya. Nah, untuk ranah keterampilannya, nanti anak-anak kalian itu diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, sekarang kita akan mulai. Semoga kalian yang di rumah dalam kondisi yang sehat dan termotivasi pembelajaran walaupun dengan jarak jauh, dengan kalau sama Ibu dengan sistem video rekam seperti ini ya. Tetap dalam kondisi yang sehat, tetap fokus belajar, maka akan dapat hasil yang terbaik. Oke, kita mulai ya saat ini. Oke, sekarang kita akan mulai karena tadi kita akan belajar tentang bilangan berpangkat, maka yang kita akan mulai ini adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Kalau saya bilang bilangan berpangkat, maka kalian sudah tidak asing lagi karena ini sudah dipelajari di SMP. Maka di sini Ibu tidak berlama karena ini hanya menegaskan atau mengingatkan kembali yang sudah dipelajari di SMP. Oke, seperti kalian lihat yang ada di depan kalian, yaitu misalkan di situ Ibu menuliskan bilangan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak N. Maka akan dilambangkan menjadi 2 pangkat N. Oke, begitu juga dengan bilangan 3. Kalau ada bilangan 3 dikalikan sebanyak N, 3 kali 3 kali 3 sebanyak N, maka dilambangkan atau dituliskannya dengan menggunakan 3 pangkat N. 3 disebut dengan bilangan pokok, N disebut dengan bilangan pangkat. Ya. Oke, lanjut. Untuk mengingatkan kembali, berarti di sini kalau Ibu menuliskan 8 dikali 8 dikali 8 dikali lagi 8 sebanyak N, maka akan dilambangkannya sama, yaitu menjadi 8 pangkat N. Maka untuk definisinya yang pertama, jika ada A pangkat N, maka A itu sama dengan A dikali A dikali A sampai sebanyak N. Yang kedua, definisinya bentuk pangkat itu jika ada bilangan pangkat A berpangkat 1, maka itu nilainya adalah A itu sendiri atau angka satunya seolah-olah tidak ada ya. Jadi kalau ada A pangkat 1 sama dengan A. Oke, sekarang untuk sifat berikutnya, jika ada, nah kalau yang di papan kalian itu atau di layar kalian terbacanya adalah A pangkat P dikali A pangkat Q, maka akan sama dengan A pangkat P tambah Q. Nah, ini juga kalian sudah pelajari ya dulu di SMP. Nah, oke, maka sebagai contohnya, itu syaratnya apa? Di sini kalian lihat ini syaratnya kalau punya bilangan pokok yang sama. Kalau bilangan pokoknya sama, operasinya perkalian, maka pangkat jadi jumlah. Oke, cara mengingatnya. Oke, contoh yang pertama.
Oke, contoh yang pertama, ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama tidak? Oh, sama, yaitu berapa? 3. Kalau bilangan pokoknya sama, yaitu 3, operasinya perkalian, maka pangkat jadi jumlah. Maka menjadi 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Ini hanya mengingatkan. Oke, sekarang berarti 7 pangkat 6 dikali 7 pangkat 13. Maka 7-nya bilangan pokoknya sama, operasinya perkalian, maka pangkat jadi jumlah. Maka menjadi 7 pangkat 19. Nah, begitu juga untuk yang X pangkat 5 dikali X pangkat 12. Bilangan pokoknya sama, yaitu siapa? X. Operasinya apa? Perkalian. Maka pangkatnya menjadi penjumlahan. Maka menjadi X pangkat 17. Oke, berikutnya. Kalian lihat di situ, kalau ada bilangan pokoknya, ini bilangan pokoknya dalam bentuk pecahan. Berarti bilangan pokoknya adalah 3/4 dipangkatkan 4 dikali bilangan pokoknya dipangkatkan 5. Maka bilangan pokoknya tetap operasinya perkalian, maka pangkat jadi jumlah. Maka yang terlihat di papan atau di layar kalian adalah 3/4 pangkat 9. Kalau yang ditanyakan hanya sesederhana seperti ini. Oke, kemudian untuk pembagian, oke, kalian lihat pembagian. Kalau tadi penjumlahan bilangan pokoknya sama, operasi perkalian pangkat jadi jumlah. Kalau sekarang pembagian berarti bilangan pokoknya sama. Di sini kalian lihat bilangan pokoknya sama, yaitu A, operasinya pembagian, maka pangkat jadi kurang atau mens, dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini saya tuliskan bentuknya adalah 2. Maksudnya apa? Sama tidak? Sama. Cuman maksudnya biasanya kalian akan ada yang bingung antara titik 2 dengan seperti bentuk pecahan seperti ini ya. Oke, per ya. Jadi ini sama ya. Jadi ini bilangan pokoknya sama, operasinya pembagian, maka pangkat menjadi kurang. Oke, contohnya. Contohnya, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4, maka bilangan pokoknya sama, yaitu berapa? Bilangan pokoknya sama, yaitu 3. Operasinya pembagian, maka menjadi kurang. Maka 3 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 2. Oke, seru kan? Lanjut, 7 pangkat 17 dibagi dengan 7 pangkat 8. Maka yang akan kalian kerjakan sama seperti yang tadi, berarti pembagian operasinya bilangan pokok sama, maka hasilnya adalah dikurangi. Maka jawabannya adalah 7 pangkat 5. Oke. Nah, di sini sama, sederhanakan contoh berikut jika bilangan pokoknya dalam bentuk pecahan. Maka di situ ada 2 pangkat 3, 2/3 pangkat 8 dibagi 2/3 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama, yaitu siapa? 2/3. Operasinya apa? Pembagian. Maka pangkat menjadi kurang. Oke, maka jawabannya akan menjadi 2/3 pangkat 3. Oke, kemudian sifat berikutnya adalah ada bilangan pokok A berpangkat P dipangkatkan lagi dengan Q, maka akan menjadi A pangkat P dikalikan sebanyak Q faktor. Maka nilainya menjadi A pangkat P dikali Q. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk sifat yang lebih tegasnya, yaitu A pangkat P dipangkatkan lagi Q, maka akan sama dengan A pangkat P dikali Q. Nah, sifat-sifat ini harus dihafal. Oke, contohnya. Ada 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka akan menjadi 5 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 5 pangkat 6.
Sama dengan kalau kita cari hasil akhirnya sampai dengan 15.625. Oke, contoh kedua. 81 pangkat 3/4 itu sama dengan, nah kalau kita sudah mulai ada seperti ini bentuknya, oke, kalian lihat, kalau ada 81 itu berarti cara mengerjakannya itu kan ini harus disederhanakan. Oke. Oke, sekarang kalian lihat, berarti 81 itu kalian rubah menjadi bilangan pokoknya adalah 3. Maka menjadi 81 itu 3 pangkat 4. Dipangkatkan lagi berapa? Dipangkatkan lagi 3/4. Maka sama dengan 3. Nah, kalian lihat, perkalian. Perkalian 3 pangkat 4 dikali 3/4. Maka 4 sama 4 bisa dicoret. Maka hasil akhirnya adalah 3 pangkat 3 sama dengan 27. Oke. Sekarang untuk perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Nah, di sini perkalian 2 atau lebih bilangan yang Ibu contohkan adalah AB, perkalian 2, yaitu A sama B, kemudian dipangkatkan. Maka sama artinya, wow, sama artinya, backsound-nya ya, jangan kaget. Oke, AB dikali sebanyak P faktor. Maka hasilnya kalau kalian lihat berarti ada perkalian AB, perkalian AB, perkalian AB. Kalau kita sederhanakan menjadi perkalian dengan bilangan pokok A itu sebanyak P faktor, perkalian dengan bilangan pokok B sebanyak P faktor. Oke, maka akan menjadi, kalian lihat, nah seperti itu. Jadi, nah, oke, kalian lihat. Jadi akan menjadi A-nya pangkat P dikali B pangkat P. Maka hasilnya atau sifatnya berubah menjadi jika ada AB dipangkatkan P sama artinya adalah A pangkat P dikali B pangkat P. Contohnya 21 pangkat 5, maka bisa menjadi 2 perkalian 3 kali 7 pangkat 5. Maka nilainya 3 pangkat 5, 7 pangkat 5. Begitu juga dengan 12 pangkat 5, bisa dari perkalian 2 kali 2 kali 3. Maka dari 3 perkalian ada 3 perkalian dari 3 bilangan, maka pangkatkan 5. Oke, maka jawabannya adalah seperti itu. Lanjut, sekarang untuk yang pangkat bentuk pecahan. Pangkat bentuk pecahan yang kalian lihat di situ adalah bentuk pecahannya adalah A per B. Pangkatnya adalah P. Maka bisa dilihat menjadi A per B dikalikan pangkat P dikalikan sebanyak P faktor. Maka nilainya A per B pangkat P sebanyak P faktor. Maka bisa dituliskan menjadi A kali A sebanyak P faktor dibagi dengan B kali B kali B sebanyak P faktor. Jadi bilangan pokok yang pembilangnya A, bilangan pokok yang penyebutnya adalah B sebanyak sama-sama yaitu berapa? P faktor. Maka akan menjadi A pangkat P dibagi dengan B pangkat P. Maka apa A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Oke, sekarang kalian lihat jika bilangan berpangkat 0. Jika P dan Q adalah bilangan bulat positif dan P sama dengan Q, maka di situ A pangkat B P min Q sama dengan 0 ya. Oke.
untuk menentukan nilai dari bilangan pangkat 0 perhatikan seperti ini. Nah, di sini P dikurangi P. P dikurangi P adalah 0. Maka nilainya adalah 1. Oke, jadi untuk setiap A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 itu bernilai 1. Sekarang, untuk yang bilangan berpangkat negatif. Berpangkat negatif. Jika di situ A pangkat 0 dibagi dengan A pangkat P, maka seperti rumusnya pembagian, maka bilangan pokok sama operasi pembagian, maka A-nya 0 dikurangi P, maka sama dengan A pangkat min P. Kalau A pangkat min P supaya bisa menjadi bentuk pangkat positif, maka pakai 1 per. Kalian lihat? Kalian lihat yang di sini. A pangkat min P supaya menjadi pangkatnya, ini pangkatnya adalah negatif, supaya menjadi positif dengan cara ditambahkan 1 per A pangkat P. Oke. Jadi kalian lihat, nah jadi seperti itu. Jadi kalau ada, saya ulang lagi, kalau ada pangkat negatif supaya menjadi pangkat positif hanya perlu menambahkan 1 per A pangkat P. Jadi supaya menjadi positif dari soalnya maka tinggal menambahkan 1/4. Kalau dibalik boleh tidak? Boleh, karena ini berlaku kebalikannya. Kalau 1 per A pangkat P itu bisa, atau saya ambil contoh 1 per A pangkat min P, maka akan menjadi 1 pangkat A pangkat P. Oke. Jadi, untuk setiap A anggota bilangan real, A tidak sama dengan 0 dan P bilangan bulat positif, berlaku A pangkat min P itu akan sama dengan 1 per A pangkat P. Nah, tadi yang saya bilang sebaliknya siapa? Kalau ada A pangkat P supaya menjadi pangkat negatif, maka perlu menambahkan 1 per A pangkat min P. Jadi kalau mau membalik tanda, maksudnya membalik tanda tuh yang tadi pangkatnya negatif supaya positif di bawah. Kalau positif supaya negatif berarti di bawah juga menjadi negatif. Contohnya, 5 pangkat min 1 maka akan sama dengan 1 per 5 pangkat 1. 5 pangkat 1, satunya tidak perlu ditulis kayak tadi. Maka berubah menjadi 1 per 5. Harus paham ya. Kalau tidak paham coba diulang-ulang. Oke, yang kedua. 1 per 81 pangkat 3 per 4. Nah, di sini, sebentar. Di sini, karena kursornya nggak bisa diperlihatkan, kalian lihat berarti di situ 81 dirubah menjadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 adalah 81. Maka dipangkatkan lagi 3 per 4. Sama dengan, nah di situ 3 pangkat 4 berubah menjadi 3 pangkat min 4 tadi. Sifat yang di atasnya tadi kamu perhatikan. Positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif. Di bawah positif naik ke atas menjadi negatif. Maka dipangkatkan lagi 3 per 4. Maka sama dengan 3 pangkat min 3. Dari mana asalnya? Tadi ada pangkat dipangkatkan lagi. Maka menjadi perkalian. Jadi min 4 dikali 3 per 4 sama dengan min 3. Maka pangkatnya negatif supaya menjadi jawaban positif maka perlu pakai lagi 1/4. 1/4 dari berapa? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Maka jawabannya adalah 1/27. Oke, bilangan berpangkat yang dipangkatkan sebesar n dengan dapat ditulis sebagai. Nah, di sini oke, ini sebenarnya sama seperti yang tadi. Jadi Ibu bisa percepat, kalian bisa pelajarin, kemudian oke. Nah, di sini
yang paling penting, merubah bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Kalian lihat, dari bentuk pangkat A pangkat P per Q dirubah menjadi bentuk akar. Bagaimana caranya? Kalian perhatikan sebentar. Oke, lebih jelas ya. Oke, A pangkat P per Q. Nah, dirubah menjadi bentuk pangkat ini harus bisa, dan ini adalah sesuatu yang biasanya anak-anak itu nggak ngeh gitu ya. Jadi kalau setiap ulangan biasanya salah. Makanya harus diperhatikan. A pangkat P per Q itu dirubah menjadi bentuk akar. Ya, kamu lihat, P ada di bawah atau di dalam akar. Sedangkan Q ada di luar akar. Kamu perhatikan. Jadi biar tidak salah lagi ya. Jadi kamu perhatikan perubahannya dari bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Jadi kamu lihat akar pangkat Q dari A pangkat P. Perubahannya menjadi seperti itu. Nah, begitu juga kalian. Nah ini sudah berarti kalau sudah. Nah, sebagai contohnya. 5 pangkat 2/3 itu akan sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Maka berubah menjadi akar pangkat 3 dari 25. Begitu seterusnya sampai dengan nomor 4. Bisa kalian perhatikan di sini ada 8 pangkat setengah berubah menjadi akar pangkat 2 dari 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 tidak usah, 1 tidak usah ditulis, dan 2 adalah standar internasional, berarti tidak perlu ditulis. Maka kalau ada akar 8 itu sama artinya adalah 8 pangkat setengah. Begitu juga nomor 2 dan nomor 4. Kalian coba perhatikan. Oke, lanjut. Nah, sekarang berarti sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu bisa dirapikan, rumus-rumusnya tadi menjadi bentuk yang seperti ini yang kalian lihat di layar. Itu adalah ada 8. Tolong difahami, berarti bilangan berpangkat. Sementara Ibu anggap selesai. Nah, sekarang berarti kita mulai ke tugasnya. Nanti Ibu sudah pernah bilang di dalam perkenalan kemarin, tugas itu akan menyusul setelah adanya video rekam pembelajaran dari Ibu. Nah, sekarang berarti nanti tugasnya Ibu kasih tahu ada di link, nanti kamu cari tugas matematika Bu Hani kelas 10. Nah, tapi Ibu ingin menampilkan contoh soal dulu, contoh soal ya. Oke, kalau ini Ibu perbesar dulu biar kelihatan. Oke. Oke. Satu, pengen memberikan contoh minimal 2. Misalkan nanti ada pertanyaannya adalah hasil dari 32 pangkat 4/5 ditambah 81 pangkat 1/4 dikurangi 8 pangkat 2/3. Ini operasinya penjumlahan pengurangan. Maka kita kembali lagi. Kalau ada bilangan pokok yang tidak sama seperti ini, maka main feeling. Ibu ulang lagi. Jadi kalian harus mencoba memainkan feelingnya. Berarti ada 32. Maka saya rubah ke bilangan pokok berapa? Yang paling sederhananya adalah 2. Jadi kalian harus merubah menjadi bentuk bilangan pokok yang paling sederhana. 32 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Nah, soalnya tadi 32 pangkat berapa? Nah, di situ 4/5. Kita ambil, oke, berarti sebentar. Oke ya. Oke. Oke, di sini kita ambil pangkatnya menjadi 1/4. Nah, di situ berarti Ibu tulis 4/5. Kemudian kalau sudah berarti yang di sini 81. Jadi bilangan pokok yang paling sederhana berapa? 3. Betul. 3 pangkat berapa? 81. 3 pangkat dari angka berapa? 819 kali 9 berarti 3 pangkat 4. Nah, maka di situ, nah di sini buat lagi bilangan pangkatnya berubah menjadi 1/4.
4. Maka untuk angka 8 itu rubah ke bilangan pokok paling sederhana yaitu 2. 2 pangkat berapa? 3. Betul? Kemudian pangkatnya ini kita rubah lagi menjadi pangkat yang pecahan. Oke. Berarti kita rubah menjadi di sini adalah 2/3. Oke, sekarang berarti kita mulai menyederhanakan. Ada 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 5 dikalikan 4/5. Ada pangkat dipangkatkan lagi. Tadi sifatnya menjadi dikalikan. Maka menjadi siapa? 2 pangkat hasil perkaliannya berapa? 4. Betul? Kemudian di sini berarti 3. Ada 4 dikalikan 1/4. Jawabannya berapa? Oke, betul. 1. Oke, kemudian di sini nilainya adalah 2. 2 pangkat berapa? Hasil perkaliannya pangkat 2. Betul. Oke, kalau kita mulai berarti di sini berapa? 16 ditambah 3 dikurangi 4. Maka sama dengan berapa? Yo, di sini berarti 16 tambah 3. 16 tambah 3 adalah 19 dikurangi 5 berarti 15. Oke, jadi jawabannya adalah 15. Begitu juga untuk operasi perkalian. 64 dirubah ke bilangan pokok yang paling sederhana yaitu berapa? 2. Betul. 2 pangkat berapa? 2 pangkat berasal dari berapa? 8 kali 8. 8 itu pangkat 3. Pangkat 3 ditambah 3 berarti ada pangkat 6. Pangkat 6. Kita mulai lagi di sini masih ada sebentar. Nah, ini bikin lama ya. Oke. Oke, saya ambil berarti di sini pangkatnya pecahan. Kita mulai berarti pangkat pecahannya di sini berapa? 4/3. Lanjut, berarti di sini 1/8. Nah, dari bentuk pecahan rubah ke bilangan pokok paling sederhana yaitu berapa? 2. 2 pangkat berapa? Tadi min 3. Kenapa? Karena 2 pangkat min 3 kalau dibuat menjadi pangkat yang positif atau bentuk yang positif maka menjadi 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8, berarti 1/8. Maka di situ pangkatnya kita rubah lagi menjadi bentuk pecahan. Maka nilainya adalah 2/3. Maka di sini nilainya kita sederhanakan menjadi siapa? Menjadi sebentar. Kita mulai ya. 2 pangkat 4. Oke, kita mulai 2 pangkat 4. Oke. Ya, sini 2 pangkat 4. Oke, dikali siapa? Dikali di situ nilainya adalah 2 pangkat. Nah, kalian lihat 2 pangkat min 2. Ya, perkalian dari siapa? Min 3 kali min 2. Oke, sekarang berarti nah, di sini tapi dibuang dulu. Tadi ada angka 2. Oke. Berarti di situ sama dengan nilainya adalah 2 pangkat 4 dikali. Nah, kalau ada 2 pangkat 4 berarti berapa? 16. Sedangkan ada 2 pangkat min 2, maka nilainya berapa? Kalau dibuat jadi 1 per berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Maka jawabannya adalah 16 dikali 1/4. Maka jawabannya adalah 4. Nah, demikianlah tadi contoh yang Ibu berikan untuk kalian pelajari. Nanti kalau ada soal yang ada di learning berarti kalian sudah tidak kaget lagi mau bentuk operasinya adalah penjumlahan, pengurangan ataupun perkalian. Oke, saya akhiri ya Nak ya. Semoga bermanfaat, kalian bisa pelajari, begitu juga dengan
Jangan lupa tugasnya Ibu tunggu dalam minggu ini, masuk, menjadi tugas yang pertama. Oke, tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.